Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk pembahasan kitab Fathul Qorib beserta sarahnya, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Masalisu utai kang kaping telu iku tolabul ma'i nuprih banyu. Ba'da dukhulil waktu ing dalem sakwise manjingi waktu binafsi klan awak dhewe wong. Au biman utawa klan wong adina kang awe idin sapa wong lahu maring manfi tolabi ing dalem nuprih banyu. Syarat tayamum yang ketiga adalah mencari air setelah masuknya waktu dengan sendirinya atau dengan orang yang ia beri izin untuk mencari air. Fayatlubu mongkon nuprih sapa wong alma ing banyu min rohlihi saking pondokane wong waruf qatihi lan rombongane wong, maka ia mencari air di rumahnya dan di tempat rombongannya. Kita lihat pada qauluhunya. Qauluhu talabul ma'i bifatil lami alal masuri wa yajuzu iskanuha. Lafaz talabul ma'i, lamnya ini boleh sampai baca fathah menurut pendapat yang masyhur, juga boleh sampai sukun, berarti talabul ma'i. Wa mahalus dirati talabul ma'i ilam yatayakon faktuhu fi mahali talabi wa ila fala faidata li talabi khinaidin wa yatayammamu fi hadil halati bila talabin. Kewajiban disyaratkan mencari air ini ketika sampai tidak yakin ketidakadaannya di tempat pencarian air. Kalau sampai sudah yakin bahwa air itu tidak ada, maka tidak ada faedah bagi sampai untuk mencarinya. Sehingga ketika sudah yakin tidak ada air, sampai cukup bertayamum tanpa mencari air. Qalu ba'da dukhulil waqti dzarfun li talab. Kata ba'da dukhulil waktu ini merupakan dzaraf dari kata tolab. Tolabul ma'i ba'da dukhulil waktu, seperti itu. Falau talabahu qabla dukhulil waktu lam yakfi. Sehingga kalau sampean mencari air sebelum masuknya waktu, maka hal itu tidak mencukupi. Kalau binafsi muta'alikun bitolab, ini ta'aluknya pada lafaz tolabul ma'i tadi ya. Kalau awak biman adinalahu ingkana sikotan walau wahidan anjamin, atau mencarinya tadi tidak sampean sendiri yang mencari, tapi dengan orang yang sampean beri izin untuk mencari air. Tapi syaratnya ingkana sikotan, ketika orang yang sampean beri izin tersebut adalah orang yang sikoh, dapat dipercaya, walaupun toh hanya satu orang sebagai perwakilan kelompok yang ada. Falau ba'asa an-naziluna wahidan sikotan yatlubu lakum kafa. Kalau seandainya sekelompok orang mengutus satu orang yang dapat dipercaya untuk mencari air bagi mereka, maka hal itu mencukupi. Wala farqa baina idnihi lahu fil waqti au qablahu liyutalibahu fihi au yutliku bihilafi ma law adina lahu qablahu liyutaliba qablahu law tuliba fihi. Tidak ada perbedaan di antara izin yang diberikan itu pada waktu sholat sudah masuk atau sebelum waktunya. Artinya seperti ini, izin yang diberikan pada orang yang disuruh untuk mencari air ini boleh Anda lakukan setelah masuknya waktu atau sebelum masuknya waktu. Kalau umpama izin itu diberikan sebelum masuknya waktu, ini syaratnya dia harus diberitahu bahwa nanti mencarinya adalah setelah masuknya waktu, liyutalibahu fihi, atau dia memutlakan begitu saja, maka ini mencukupi. Bihilafi ma law adina lahu qablahu liyutaliba qablahu. Berbeda ketika sampean memberikan izin untuk mencari air, tapi izin yang diberikan itu sebelum masuknya waktu untuk mencari air sebelum waktunya pula, maka hal itu tidak mencukupi. Yang mencukupi itu izin yang diberikan setelah masuknya waktu atau sebelum masuknya waktu, tapi untuk mencari air setelah masuknya waktu atau dimutlakan, itu malah mencukupi. Qaluhu min rahlihi huwa maskanu syakhsi. Maksudnya min rahlihi itu ya tempat seseorang, tempat tinggal seseorang. Qaluhu waruf qatihi bitasli siroi, ini boleh dibaca 3 harokat ya, boleh rufqah, boleh rafqah, boleh rifqah, 3 harokat. Wal muradu
rufqatuhu al-mansubuna ilaihi fil khati wa tirhal. Maksudnya ya rombongan di dalam perjalanan ya. Wasamu bidzalika lirtifaqi ba'dihi mim ba'din. Dikatakan dengan rufqah karena mereka selalu bersama dalam perjalanan. Wa yastau'abuhum walau bi ayyunadiya fihim. Dan ketika dia mencari pada rombongannya, ini harus rata ya. Rata itu baik dengan pendengaran ataupun dikelilingi satu persatu. Walaupun toh dengan ungkapan man ma'ahu ma'un yajudu fihi au bisa manigi wa huwa qadirun alaihi. Walaupun toh dia harus mengatakan barang siapa punya air yang mau disumbangkan atau saya beli dengan harganya, wa huwa qadirun alaihi, dan dia mampu untuk membelinya. Wala yaktasiru ala qaulihi yajudu bihi. Namun hendaknya dia tidak hanya mengatakan barang siapa punya air yang mau disumbangkan begitu saja. Li'anna sami'a qad yakunu bakhilan. Karena orang yang mendengar perkataan tersebut terkadang dia adalah orang yang bakhil. Artinya fala yasmahu ila bisamanihi, dia tidak akan melepaskan air yang ia miliki kecuali dengan dibeli. Fala budda ayakuna bisamani mislihi zamanan wa makanan. Dan wajib adanya air ketika memang di situ harus dengan membeli, maka harganya harus dengan harga umumnya, disesuaikan dengan tempat dan waktu. Air itu harganya akan berbeda sesuai dengan tempat dan waktunya. Kalau sampai itu biasa naik kapal laut, maka harga air aqua ini akan beda ketika sampai di darat, bahkan harganya bisa 2 kali lipat. Maka hal itu sudah namanya sama numisli ya. Harga umumnya di kapal ya seperti itu. Memang tempat dan waktu ini akan mempengaruhi sebuah harga. Kita lanjutkan pada Fathul Qoribnya. Fa in kana mongko lamun ana sapa wong iku munfaridan wong kang dhewe, nadara mongko ningali sapa wong hawalaihi ing kiwa tengene wong, minal jihati sanging arah-arah al arba ingkang papat. Kalau dia itu sendirian, maka dia melihat kanan kirinya dari arah 4. Ingkana lamun ana sapa wong iku bimustawin ing dalam tanah kang rata menel arti sangking bumi, ketika dia berada pada tanah yang rata. Fa ingkana mongko lamun ana iku fiha ing dalem art apa irtifaun munggah wan khifatun lan mudun, taro data mongko miter-miter sapa wong qadra nadrihi ing kira-kira peningali wong. Jika tanahnya ada bagian yang naik turun, maka ia harus bolak-balik sekira jangkauan pandangan matanya. Kita lihat pada qaulunya. Qalu fa in kana munfaridan ila akhir hada muqabilun liqauliki wa rufqatihi. Ungkapan kayak musonef fa in kana munfaridan, jika dia sendiri, ini merupakan perbandingan dari ungkapan kayak musonef wa rufqatihi dan rombongannya. Berarti sendiri ini merupakan perbandingan dari rombongan. Lakinil infiradu laisa biqayyidin, akan tetapi kata sendiri ini bukanlah sebuah qayyid. Li'anna nadru al-ati amun fil munfaridi wa ghairihi, karena masalah melihat kanan kiri depan belakang yang nanti akan dijelaskan ini umum di dalam permasalahan orang yang sendiri ataupun bersama dengan rombongan. Maka di dalam ibarat selain qiyam musonef ini diungkapkan summa ilam yajidil ma'a fidalika nadoro, kemudian ketika dia tidak menemukan air di tempat-tempat tersebut, maka dia melihat kanan kiri. Lakini tartibu al-mustafad min summa allati fi tilka ibarat laisa biqayyidin. Akan tetapi kata tertib yang diambil dari kata summa yang berada pada ibarat itu, maksudnya ini summa ilam yajid ini ya, tidaklah sebagai qayyid. Fala nadra hawalaihi summa talabahu min rahliki wa rufqatiki soha. Kalau seandainya seseorang itu memulai untuk mencari air dengan melihat kanan kirinya, kemudian baru mencarinya di rumah ataupun di rombongannya, maka hal itu hukumnya sah. Jadi tidak harus semuanya diawali dengan mencari di rumahnya dulu, kemudian di rombongannya, kemudian melihat kanan kiri, tidak. Umpama sampai memulai mencari dari melihat kanan kiri depan belakang ya, setelah diyakini tidak ada, kemudian sampai mencari di rumah, kemudian di tempat rombongan sampean, maka itu hukumnya sah. Jadi kata summa ini tidaklah menjadi sebuah qayyid ya, tidak menjadi wajib harus dimulai dari sebelum summanya.
Qaluhu nadra hawalaihi min ghairi taradudin kama yukhatu mimma ba'dahu. Ungkapan Kiai Musoneb melihat kanan kiri ini tanpa bolak-balik ya. Kama yukhatu mimma ba'dahu, seperti yang nanti akan diambil dari ungkapan Kiai Musoneb setelahnya. Kalau yang bolak-balik itu nanti ada sendiri ketika tanahnya itu tidak rata ya. Qalu wa hawalaihi mufradun bisuratil musanna. Kata hawalaihi ini sebenarnya adalah kata mufrad ya, walaupun bentuknya adalah seperti tasniyah. Yuqalu hawalaihi wa hawalahu wa haulahu bimakna wahidin. Kata hawalaihi wa hawalahu wa haulahu ini maknanya adalah satu. Maknanya adalah satu, bentuknya seperti tasniyah tapi sebenarnya dia adalah kata mufrad. Wa janibu syai'i al-muhit bihi. Kata hawalaihi itu artinya janibu syai'i al-muhit bih, artinya arah yang menyeluruh. Bapak tukum ja'luhu jam'u haulin ala ghairi qiyasin. Sebagian ulama menjadikan kata hawalaihi ini merupakan jamak dari kata haulun, tapi tidak mengikuti kiasi yang ada. Kalau kiasnya ini mestinya ahwalun seperti itu, bukan hawalaihi, bukan, tapi ahwalun. Seperti kata baitun jamaknya adalah abiyatun. Qaluhu min jihatil arba'i yaminan shimalan amaman khalfan. Kanan, kiri, depan, belakang. Qalu fa in kana bimustawin mela arti takyitun liqoliki nadra hawalaihi wala buta ala yakuna sama maniun minan nadri ka asjarin au nahwiha. Dan wajib di tempat tersebut tidak ada penghalang dari melihat, seperti halnya pepohonan ataupun selainnya. Namanya bimustamil arti itu berarti tanah yang hampar, artinya tidak ada pepohonan dan yang selainnya yang menghalangi pandangan. Qalu fa in kana fiha irtifa'un wa khifatun muqabilun liqali in kana bimustamil arti. Kata in kana fiha irtifa'un wa khifatun merupakan perbandingan dari ungkapan Kiai Musoneb in kana bimustamil arti. Tanah yang datar ini perbandingannya berarti tanah yang di situ ada naik turunnya. Qalu taradada qadrun nadri al mutadili. Ungkapan Kiai Musoneb yakni bolak-balik sekira pandangan mata ini adalah yang standar tanpa ada bantuan. Bahwa qadru kulli sahmin maksudnya berputar-putar sekira pandangan mata adalah sejauh melesatnya anak panah, ai ghayatu rambihi. Wa hadza huwa hadul khaus, dan ini dinamakan dengan hadul khaus. Jadi tiga ungkapan ini maknanya sama ya. Tarodata qadru nadrihi, qadru kulwati sahmin, dan hadul khaus ini sama, maknanya satu. Hadul khaus itu kalau kita meterkan sama dengan 150 meter ya, 150 meter. Wa muqtadu dzalika annahu yajibu alaihi at-taraddudu fi jamil jihad qadru nadri al-madkur. Dari situ dapat kita pahami bahwa orang itu wajib untuk berputar-putar di seluruh arah yang ada, depan, belakang, kanan, kiri, sebanyak 150 meter. Wa khalafa dzalika fil majmu'i wa qala inna kalamakum yukhalifuhu liqalikim wa in kana bi qurbi jabalun sa'idahu wa nadru hawalaihi. Sedangkan Imam Nawawi sendiri dalam kitab majmu'nya ini berbeda pendapat, karena beliau bertendensi dengan ungkapan para ulama bahwa ketika di situ ada gunung dia cukup naik dan melihat kanan kiri saja, tidak perlu mundar-mandir sejauh 150 meter pada empat arah yang ada. Qala Syafi'i fil Buaiti walaysa alayki ayadura li talabil ma'i li anadalika adru alayki min itsanihi al-ma'a fi mawdi'il ba'id walaysa dalika wajiban alayki inda ahad. Imam Syafi'i sendiri dalam kitab Buaitinya mengatakan bahwa baginya tidaklah perlu berputar-putar untuk mencari air, karena hari itu lebih membahayakan dibanding dia mendatangkan air dari tempat yang jauh. Walaysa dzalika wajiban alaihi inda ahad, dan berputar-putar mencari air ini tidaklah wajib bagi satu orang pun. Wa istaratu amnuhu ala nafsin wa udwin wa manfaatin wa malin wa inqala wa ihtisasin yawan kana lahu aw li ghairihi wa ilam yalzamhu adabu anhu. Dan disyaratkan, maksudnya ini adalah permasalahan pada hadul ghais
yakni berputar-putar 150 meter tadi, adalah aman dari dirinya, anggotanya, kemanfaatan anggotanya, kemudian hartanya walaupun hanya sedikit, dan ikhtisosnya. Ikhtisos itu harta yang tidak dianggap syariat, harta yang tidak dianggap berharga menurut syariat, seperti halnya anjing dan semisalnya. Baik harta itu adalah miliknya sendiri ataupun miliknya orang lain, walaupun toh dia tidak wajib untuk menjaga harta orang lain tersebut. Wa'ala khurujul waktu, dan wajib pula, disyaratkan pula amannya keluar dari waktu. Baik sawa'un kana yasqutu al fardu bitayamum aula, baik tayamumnya tadi bisa menggugurkan kefarduan ataupun tidak. Wa hadza kulluhu inda taraddudi fil wujudil ma'i fidzalikal had. Semua persyaratan ini ketika sampean itu masih ragu-ragu di dalam wujudnya air pada batasan tersebut. Jadi kalau sampean masih ragu keberadaan air pada batasan hadul ghaus tadi ya, 150 meter tadi, maka disyaratkan ketika sampean mencari air harus aman dari diri sampean, kemudian anggota sampean, kemanfaatan anggota sampean, harta walaupun sedikit, terus kemudian ikhtisas, dan aman dari keluarnya waktu. Itu kalau sampean masih ragu pada batasan hadul ghaus tadi, syaratnya harus ini terpenuhi semua. Jadi kalau umpama sampean itu masih ragu adanya air pada jarak 150 meter, kemudian kalau sampean ke situ nanti akan keluar waktunya, maka itu hukumnya tidak wajib untuk mencari ke arah situ, karena ditakutkan nanti keluar waktunya. Ini merupakan syarat ya. Fa in tayaqqana wujuduhu, beda lagi kalau kasusnya sampean sudah yakin pada jarak 150 meter tadi sampean akan menemukan air, sudah yakin adanya air. Usturito al-amnu ala nafsi wal utwi wal manfaati wal mali ila ma yajibu badluhu fi ma'i toharoh, maka disyaratkan aman pada diri, anggota, manfaat, dan harta, kecuali harta yang wajib untuk diberikan untuk membeli air bersuci. Ingkana yukhasiluhu bila muqabalah, jika memang dia bisa menghasilkan air dengan tanpa muqabalah, tanpa ada pembayaran. Wa ila usturito al-amnu alaihi aidan, kalau memang harus menyerahkan harta, maka disyaratkan harus aman pada harta itu juga. Wa ila malul ghair alati layajibu adabu anhu, dan ini mas atapnya ila ini yang depan ini ya, dan kecuali harta milik orang lain yang tidak wajib ia jaga. Wala istaratu al-amnu ala khurujil waktu, dan tidak disyaratkan aman dari keluarnya waktu, juga tidak pada ikhtisosnya. Jadi perbedaannya dengan ketika sampean ragu dan ketika sampean yakin adalah pada keluarnya waktu dan ikhtisos. Sehingga ketika sampean yakin pada jarak 150 meter itu ada air, umpama sampean mencari sampai keluarnya waktu, ini tidak masalah, wajib tetap untuk sampean untuk mencari air tersebut, apalagi hanya pada ikhtisos ya. Fa in taradata fil ma'i fauqa dalika ila nahwi nisfi farsahin wa yusamma hadal qurbi lam yajib talabuhu mutlaqan. Kalau sampean masih ragu pada keberadaan air di atas jarak tersebut sampai pada jarak setengah farsah, ini kalau kita meterkan adalah sekitar 4.500 meter atau 4,5 kilo ya, 4.500 meter atau 4,5 kilo. Jadi ketika umpama air itu berada pada jarak di atas 4,5 kilo ya, dan sampai itu masih ragu, maka sampai tidak perlu mencarinya secara mutlak. Ini dinamakan hadul qurbi. Hadul qurbi itu berarti jarak sekitar 4.500 meter atau 4,5 kilo. Kalau sampai masih ragu pada jarak tersebut, ini tidak wajib mencarinya secara mutlak. Fa in tayaqqana wujudu fihi wajaba talabuhu minhu in amina ghairul ikhtisasin wa malin yajibu badluhu. Ketika sampean yakin pada jarak tersebut ada air, maka sampean wajib untuk mencarinya. Kalau memang sampean itu aman pada diri sampean, kemudian anggota sampean, kemanfaatan sampean, harta sampean, kecuali aman dari ikhtisas dan aman dari harta yang wajib sampean serahkan untuk membeli air tersebut. Amma khurujul waktu, adapun untuk keluarnya waktu,
Faqala An-Nawawi yustaratu al-amnu alaih. Imam Nawawi mengatakan wajib atau disyaratkan amannya keluarnya waktu. Jadi kalau sampai yakin pada jarak 4.500 meter tadi ada air, maka untuk masalah keluarnya waktu ini terjadi perbedaan pendapat. Kalau Imam Nawawi ini disyaratkan, artinya kalau sampai mengira-ngirakan mencari air pada jarak tersebut nanti waktunya keluar, maka sampai tidak wajib ke situ untuk mencari air, karena syaratnya harus memang aman, waktunya tidak keluar. Faqala Rafi'i la yustaratu, sedangkan Imam Rafi'i mengatakan tidak disyaratkan ya. Berarti walaupun toh sampai keluarnya waktu tetap wajib untuk mencarinya. Wa jama'a Ramli bainahuma bi hamli kalamin Nawawi alama idakana fi mahalin yaskutu fil fardu bitayamum. Imam Ramli menjamakkan dua pendapat tersebut dengan mengarahkan kalam Imam Nawawi ketika posisi orang tersebut berada pada tempat yang kefarduan bisa gugur dengan tayamum, seperti kasus dia berada pada tempat yang umumnya tidak ada air, maka ketika dia tayamum dan melaksanakan sholat fardu, maka sholat fardunya tidak perlu diulangi lagi. Wa hamlu kalami Rafi'i ala khilafi, dan mengarahkan pendapat Imam Rafi'i pada kebalikannya, yakni orang itu berada pada tempat yang tayamum itu tidak bisa menggugurkan kefarduan, seperti orang itu berada pada tempat yang umumnya ada air. Fa in kana fawqa dzalika wa yusamma hadal bu'di lam yajib talabu mutlaqan. Kalau posisi orang itu sudah berada pada hadal bu'di, yakni lebih dari 4.500 meter atau 4,5 km, maka tidak wajib untuk mencari air secara mutlak. Dari situ dapat kita pahami bahwa di dalam permasalahan tayamum ini ada tiga istilah. Ada namanya istilah hadal ghaus. Hadal ghaus itu jarak di antara 150 meter, dan perinciannya kalau umpama dia masih ragu keberadaan air pada jarak tersebut, ini disyaratkan orang itu harus aman pada dirinya, kemudian anggotanya, kemanfaatan anggotanya, pada hartanya, pada ikhtisasnya, dan aman keluarnya waktu. Tapi kalau dia sudah yakin pada hadal ghaus tersebut, maka disyaratkan semuanya kecuali aman dari keluarnya waktu. Ini tidak disyaratkan, apalagi ikhtisas ini juga tidak disyaratkan. Terus yang kedua ada namanya hadal kurbi. Kalau hadal kurbi itu perinciannya, kalau dia masih ragu terhadap keberadaan air, maka tidak wajib mencari secara mutlak. Kalau dia yakin atas keberadaan air pada jarak tersebut, yakni jarak 4.500 meter atau 4,5 km, maka orang tersebut wajib untuk mencarinya dengan syarat aman pada diri, kemudian pada anggota, kemudian pada kemanfaatan anggota, pada harta. Kemudian masalah keluarnya waktu ini ada perbedaan pendapat antara Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Terus yang ketiga adalah namanya hadal bu'di. Kalau hadal bu'di maka tidak wajib untuk mencari secara mutlak. Kita lanjutkan sedikit lagi. Walau khafa min isti'malil ma'il baridi wa ajaza an taskinihi fil khali lakinahu alima wujuda khatabin fi makanin idza dhaba ilaihi la yarji'u ila ba'da khurujil waqti fala yadhuru annahu yajibu alaihi qasul khatabi. Kalau seandainya orang itu takut menggunakan air yang dingin dan dia tidak mampu untuk memanaskannya seketika, namun dia mengetahui adanya kayu bakar di suatu tempat, apabila dia ke tempat tersebut, maka dia tidak akan kembali kecuali setelah keluarnya waktu. Sehingga menurut qaul yang adhar, orang itu tetap wajib untuk mencari kayu tersebut walaupun toh sampai keluarnya waktu, seperti yang diungkapkan oleh Imam Ramli dan dinukil oleh Ibnu Qasim. Wa rabi'u ta'adur istimaliki ilma'i wallahu alam bisawab. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.